Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Kernisa Syamna Putri dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini aku akan membahas sedikit tentang materi Bahasa Indonesia kelas 8. Yuk, tonton videonya. KD 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator 1. Memahami pengertian teks berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3. Menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Apa itu teks berita? Yuk simak penjelasannya. Dalam buku Kusumaningrat yang berjudul Jurnalistik Teori dan Praktik, pengertian berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan juga opini-opini yang menarik perhatian orang-orang. Dalam masyarakat yang terus berkembang, kita membutuhkan informasi baru sebagai pengetahuan sosial. Dalam bukunya yang berjudul Analisis Konstruksi Framing, Ideologi dan Politik Media, Erianto berpendapat bahwa berita adalah hasil akhir dari proses pengklasifikasian yang kompleks serta pengidentifikasian peristiwa dan isu tertentu ke dalam kategori tertentu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua peristiwa menjadi berita. Dengan cara ini, berita dapat diambil dari peristiwa dan fakta nyata serta diurutkan menurut topik tertentu. Apa saja ciri-ciri teks berita? Yang pertama, aktual. Berita yang disampaikan yaitu berita terkini, terbaru, ataupun terhangat yang menjadi perbincangan. Yang kedua, faktual. Berita yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau fakta. Yang ketiga, penting. Berita disampaikan dikatakan penting karena dua hal, yaitu yang pertama membahas tentang tokoh penting, dan yang kedua membahas tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Unsur-unsur teks berita. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita sendiri biasanya disingkat menjadi kata adik simba. Apa itu adik simba? A adalah singkatan apa yang diinformasikan. Kemudian ada kata di yang merupakan singkatan dari kata di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada huruf K, singkatan dari kata kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada huruf C merupakan singkatan dari kata siapa. Yang dimaksudkan yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian ada huruf M merupakan singkatan dari kata mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir ada huruf B, singkatan dari kata bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis berita. Berita diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Dalam jurnalistik, jenis berita didasarkan pada isi berita yang dihasilkan dan mencakup pandangan dari proses persiapan dan penyajiannya. Jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berita langsung. Berita langsung atau straight news adalah deskripsi peristiwa yang singkat, ringkas, langsung, dan juga lugas.
itu ditulis dengan gaya yang menggambarkan peristiwa apa adanya tanpa menambahkan penjelasan atau interpretasi. Berita langsung dibagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras atau hangat atau hard news, dan berita lembut atau ringan atau soft news. Yang kedua, berita opini. Berita opini atau opinion news yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu peristiwa. Yang ketiga, berita interpretatif. Berita interpretatif atau interpretative news adalah berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Berawal dari informasi yang dirasakan kurang jelas atau tidak lengkap arti dan maksudnya. Yang keempat, berita mendalam. Berita mendalam atau deep news adalah berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan, bermula dari sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali atau follow up system. Pendalaman dilakukan dengan mencari informasi tambahan dari narasumber atau berita terkait. Yang kelima, ada berita penjelasan. Berita penjelasan atau explanatory news adalah berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap dan penuh data. Fakta diperoleh dan dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat penulisnya. Berita jenis ini biasanya panjang lebar, sehingga harus disajikan secara bersambung dan berseri. Yang keenam, berita penyelidikan. Berita penyelidikan atau investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Disebut pula penggalian karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak, bahkan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Bermula dari data mentah atau berita singkat. Umumnya, berita investigasi disajikan dalam format tulisan future. Adapun struktur teks berita yang disajikan dalam bentuk piramida terbalik. Artinya, pada bagian awal berita merupakan bagian pokok, dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Jika pembaca tak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, hanya membaca awalnya saja, pembaca akan cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Secara umum, struktur teks berita sendiri terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan juga ekor berita. Secara umum, struktur teks berita terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan juga ekor berita. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada judul berita. Judul yang sangat penting dalam suatu berita karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi dari teks berita. Untuk itu, judul harus dibuat semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua ada kepala berita atau lead atau teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya ada banyak sekali informasi yang disajikan pada bagian ini. Informasi penting dalam berita memuat unsur adik Simba. Umumnya,
Pada bagian awal berita ini, penulisnya akan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan juga siapa. Yang ketiga ada tubuh berita atau body. Bagian tubuh berita berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Bagian ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan juga bagaimana. Umumnya memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Yang terakhir ada ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Nah, untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas langkah-langkah menentukan unsur-unsur teks berita. Yang pertama, mulailah membaca teks berita yang diberikan dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, catatlah hal-hal penting yang berpedoman pada unsur 5W ditambah 1H. Yang ketiga, rangkailah ke dalam sebuah paragraf simpulan isi berita. Contoh teks berita beserta strukturnya. Waktunya kuis, ayo kita main. Apa kamu siap? Mari kita mulai. Soal pertama, fungsi fakta dalam berita. A. Untuk menguatkan kebenaran informasi dalam berita. B. Untuk menunjukkan kinerja para wartawan pembuat berita. C. Untuk memengaruhi pembaca agar percaya pada isi berita. D. Untuk menguatkan dokumentasi yang termuat dalam berita. E. Untuk bukti otentik keabsahan berita. Waktu menjawab dihitung dalam 10 detik. Waktu habis. Jawabannya adalah A. Untuk menguatkan kebenaran informasi dalam berita. Pertanyaan kedua, yang bukan termasuk ke dalam unsur-unsur teks berita yaitu A. Apa, B. Kenapa, C. Siapa, D. Bagaimana, E. Di mana. Waktu menjawab dihitung dalam 10 detik. Waktu habis. Jawabannya adalah B. Kenapa? Pertanyaan ketiga. Berita ini ditulis dengan gaya yang menggambarkan peristiwa apa adanya tanpa menambahkan penjelasan atau interpretasi. Berita ini mendeskripsikan peristiwa yang singkat, ringkas, langsung, dan juga lugas. Berita yang dimaksud dari teks di atas adalah berita A. Penyelidikan, B. Opini, C. Mendalam, D. Interpretatif, E. Langsung. Waktu menjawab dihitung dalam 10 detik. Waktu habis. Jawabannya adalah E. Langsung. Pertanyaan keempat. Struktur teks berita disajikan dalam bentuk piramida terbalik. Artinya, pada bagian awal berita merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Susunan struktur yang benar adalah A. Kepala, tubuh, kaki, tangan. B. Kepala, tubuh, ekor, judul. C. Judul, kepala, tubuh, ekor. D. Judul, kepala, ekor, tubuh. E. Ekor, tubuh, kepala, judul. Waktu menjawab dihitung dalam 10 detik. Waktu habis. Jawabannya adalah C. Judul, kepala, tubuh, ekor. Pertanyaan terakhir.
Meski begitu, kamu tidak perlu khawatir karena tanggal 30 Juli 2022 sendiri jatuh pada hari Sabtu. Artinya, libur dapat berlanjut pada keesokan harinya, yakni pada Minggu tanggal 31 bulan 7 tahun 2022. Kamu dapat memanfaatkan momen libur Tahun Baru Islam tahun 2022 untuk berlibur atau sekedar berkumpul bersama keluarga. Selain itu, umat Islam juga bisa memanfaatkan momen ini untuk mengerjakan amalan sunnah yang dianjurkan agar dapat pahala. Bagian di atas termasuk A. Judul berita, B. Kepala berita, C. Tubuh berita, D. Ekor berita, E. Tangan berita. Waktu menjawab dihitung dalam 10 detik. Waktu habis. Jawabannya adalah D. Ekor berita. Nah, bagaimana pembahasan yang telah kita bahas hari ini? Semoga bermanfaat ya bagi para pendengar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya.